wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang analisis perilaku konsumen yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Rifan Adi Saputro, NIM 429. Yang kedua, Kiki Nurlika, NIM 444. Yang ketiga, Ayunda Novia, NIM 445. Yang keempat, Galuh Cahyaning, NIM 463. Yang kelima, Erlinda Dwi, NIM 464. Yang terakhir, Imam Wahyu, NIM 456. Mempunyai 3 tahap. Yang pertama, bahwa individu atau masyarakat akan selalu untuk memaksimalkan utilitasnya. Yang dimaksud dalam utilitasnya, manfaat yang diperoleh konsumen dari mengonsumsi barang atau jasa. Nah, nilai guna merupakan kepuasan yang dinikmati oleh individu sebagai konsumen di dalam mengkonsumsi suatu produk. Semakin tingkat tinggi kepuasan dalam mengkonsumsi suatu produk, maka semakin tinggi tingkat utilitinya. Kedua, individu atau konsumen diasumsikan mempunyai kemampuan untuk menyusun skala kebutuhan prioritas di dalam mengambil keputusan, sehingga diharapkan individu atau konsumen mempunyai sikap konsisten preferensi akan suatu produk. Ketiga, individu atau konsumen diasumsikan memiliki informasi yang sempurna sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, pendekatan dalam analisis perilaku konsumen. Pendekatan dalam analisis perilaku konsumen ada 2. Yang pertama, pendekatan kardinal. Pendekatan kardinal adalah daya guna dapat diukur dengan satuan uang atau utilitas. Dan tinggi rendahnya nilai atau daya guna tergantung kepada subjek yang menilai. Pendekatan ini juga mengandung anggapan bahwa semakin berguna suatu barang bagi seseorang, maka akan semakin diminati. Pendekatan kardinal memberikan penilaian bersifat subjektif akan pemuasan kebutuhan dari suatu barang. Artinya, tinggi rendahnya suatu barang tergantung sudut pandang subjek yang memberikan penilaian tersebut, yang biasanya berbeda penilaian dengan orang lain. Yang kedua, pendekatan ordinal. Dalam pendekatan ordinal, daya guna suatu barang tidak diukur, cukup untuk diketahui, dan konsumen mampu membuat urutan tinggi rendahnya daya guna yang diperoleh dari mengkonsumsi suatu barang. Dasar dari pemikiran pendekatan ini adalah semakin banyak barang yang dikonsumsi, maka semakin memberikan kepuasan terhadap konsumen. Next, ada hubungan pemasaran dan perilaku konsumen. Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi cara dan keberhasilan perusahaan terhadap pemasarannya. Yang pertama, lingkungan eksternal sistem pemasaran. Lingkungan ini tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Contoh, kebebasan masyarakat dalam menerima atau menolak produk perusahaan, politik dan peraturan pemerintah, keadaan perekonomian, kependudukan, serta munculnya pesaing. Yang kedua, variabel internal sistem pemasaran. Variabel ini dapat dikendalikan oleh perusahaan. Nah, variabel ini terdapat 2 kelompok. Yang pertama, sumber bukan pemasaran, contohnya kemampuan produksi, keuangan, dan personal. Dan yang kedua itu komponen bauran pemasaran, contohnya produk, harga, promosi, dan distribusi. Perilaku konsumen adalah suatu kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan menggunakan suatu barang dan jasa, termasuk di dalamnya juga suatu proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Perilaku konsumen juga mempelajari di mana, dalam kondisi seperti apa, dan bagaimana kebiasaan seseorang membeli produk tertentu dengan merek tertentu. Proses pengambilan keputusan pembelian suatu barang atau jasa akan melibatkan berbagai pihak sesuai dengan peran masing-masing. Peran yang dilakukan tersebut adalah yang pertama, inisiator adalah individu yang mempunyai inisiatif pembelian barang tertentu. Yang kedua, influencer adalah individu yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Informasi mengenai kriteria yang akan diberikan dan akan dipertimbangkan baik secara sengaja atau tidak.
Yang ketiga, decider. Ialah yang memutuskan apakah akan membeli atau tidak, apa yang akan dibeli, dan bagaimana membelinya. Yang keempat, buyer. Adalah individu yang melakukan transaksi pembelian yang sesungguhnya. Yang kelima, user. Adalah individu yang mempergunakan produk atau jasa yang akan dibeli. Banyak faktor-faktor yang memengaruhi seseorang melakukan pembelian terhadap suatu produk. Kita sebagai manajemen perlu mempelajari faktor-faktor tersebut agar program pemasarannya berhasil. Faktor tersebut diantaranya yaitu faktor antropologis atau yang biasa disebut juga faktor budaya, yang dimana faktor tersebut terdiri dari agama, bangsa, kelompok, dan daerah geografis. Dan kita harus menyesuaikan segmen pasar agar sesuai dengan program yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Yang kedua yaitu faktor sosiologis atau faktor sosial, yang dimana dalam faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap faktor keluarga, faktor peran dan status dalam kepribadian seseorang. Yang ketiga, faktor ekonomi atau faktor keadaan suatu konsumen dalam gaya hidup, keadaan ekonomi, pekerjaan, dan usia mereka, atau bisa juga dengan kepribadian dan konsep diri mereka. Yang terakhir, faktor psikologis, yaitu kebutuhan, penghargaan, atau ingin rasa memiliki dalam suatu produk. Jadi sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum